Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia dan rahmatnya kita diberikan nikmat iman, juga nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam majelis ataupun pertemuan yang insya Allah berkah ini. Dan juga kita tidak lupa kita senantiasa sampaikan salawat dan salam kita kepada baginda kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'un tabi'innya, dan seluruh pengikutnya. Dan insya Allah kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman semua, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Gharaib Al-Quran ataupun ayat-ayat gharib di dalam Al-Quran. Ya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran ini diturunkan menggunakan bahasa Arab. Dan bangsa Arab sendiri itu sangat mempunyai banyak sekali dialek bahasa. Ya. Jadi bahasa dari satu daerah ke daerah yang lain itu terkadang berbeda. Entah dari pengucapannya ataupun penggunaan kosakatanya. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran itu diturunkan dalam 7 dialek atau yang kita kenal dengan qiraah sab'ah. Nah, adapun yang kita gunakan di Indonesia sendiri adalah riwayat dari Hafs ya. Nah, riwayat Hafs ini adalah riwayat yang paling banyak digunakan ya. Nah, di sini kita akan belajar bahwa di dalam Al-Quran itu ada beberapa lafaz ya, di dalam beberapa ayat yang mana di dalamnya ada huruf shad, tetapi kita bisa membacanya dengan huruf sin ya, ataupun huruf shad yang kita itu wajib membacanya dalam huruf sin ya. Mungkin kita akan klasifikasi saja menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah huruf shad yang mana itu kita wajib membacanya dengan huruf sin ya, walaupun jadi tertulis huruf shad, itu kita wajib membaca dengan huruf sin. Kategori yang kedua yaitu huruf shad yang kita itu boleh membacanya dengan huruf shad sendiri ataupun kita merubahnya menjadi huruf sin secara pengucapannya ya. Nah, itu pilihan. Nah, kategori yang ketiga yaitu huruf shad yang mana kita itu harus tetap membacanya dengan huruf shad, tidak boleh merubahnya menjadi huruf sin begitu. Baik, kita langsung saja ke contoh ayatnya ya. Yang pertama, untuk kategori yang pertama yaitu huruf shad yang wajib kita baca dengan huruf sin, yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 245 ya. Jadi di dalam ayat itu terdapat lafaz wayab supu ya, wayab supu ya. Di situ tertulis dengan huruf shad ya, yab supu ya, ba, shad dan to. Tetapi kita membacanya dengan huruf sin, bukan dengan huruf shad ya. Jadi kita wajib membacanya dengan huruf sin, wayab supu. Apa perbedaan huruf sin dan shad? Jadi huruf sin itu, kalau kita melafadzkan huruf sin itu ya, walaupun sebenarnya huruf sin dan shad itu terdapat di makhraj yang sama ya, di ujung lidah ya, di ujung lidah. Tetapi kalau kita melafadzkan itu sangat-sangat berbeda. Contohnya misalkan kita lafadzkan huruf sin dalam kondisi sukun, maka suaranya akan seperti ini. As, as, as. Nah, seperti itu. Jadi udara itu bisa keluar dengan bebas dari mulut kita. Adapun huruf shad itu menjadi perbedaan adalah huruf shad itu mempunyai sifat isti'la. Isti'la itu adalah terangkatnya pangkal lidah. Apa efeknya? Jadi angin itu tidak bebas keluar dari mulut kita karena tertahan oleh lidah tersebut. Contohnya, kalau kita melafadzkan shad itu dalam keadaan sukun, maka suaranya akan seperti ini. As, as, as. Nah, itu ya. Sekarang coba kita dengar lagi bunyi huruf sin ketika sukun. As,
as. Kemudian shad, as, as. Nah, tentu di sini ada perbedaan ya. Nah, kita bisa melihat perbedaannya di sini. Nah, jadi di dalam Al-Baqarah ayat 245 itu tertulis dengan shad ya, tetapi kita membacanya dengan wajib membacanya dengan huruf sin ya. Jadi membacanya yaitu wayab su pu, bukan dengan wayab su pu. Bukan wayab su pu, tapi dengan sin, wayab supu, wayab supu, wayab supu. Nah, bukan wayab supu, bukan, tapi dengan sin ya. Kemudian juga contoh yang keduanya ada di surat Al-A'raf ayat 69. Fil khalqi bastoh ya. Kalau dengan sod kita bacanya bastoh. Ba, sin, to, dan ta marbutoh. Bastoh. Tetapi dalam ayat ini kita wajib membacanya dengan huruf sin ya, sebagaimana yang ada di riwayat Hafs ya. Jadi cara membacanya itu bukan bastoh, tapi dengan sin, bastoh. Fil khalqi bastoh, bukan fil khalqi bastoh, bukan, tetapi fil khalqi bastoh. Nah, cara membacanya seperti itu. Untuk kategori yang kedua itu contohnya bisa kita lihat di surat At-Tur ayat 37 ya, yaitu am humul musaytirun ya. Kategori yang kedua ini kita boleh membaca huruf shad ini dengan huruf shad ataupun huruf sin. Ya, itu menjadi pilihan ya. Jadi contohnya misalkan di dalam At-Tur ayat 37 am humul musaytirun, ataupun kita boleh membacanya dengan huruf sin, am humul musaytirun ya. Nah, itu keduanya boleh. Kemudian kategori yang ketiga yaitu di mana ketika kita membaca huruf shad itu harus dengan huruf shad, tidak boleh dirubah menjadi huruf sin. Contohnya dalam surat misalnya Al-Ghasyiyah ayat 22 ya. Nah, itu contohnya lasta alaihim bimusaytir ya. Lasta alaihim bimusaytir. Nah, tidak boleh kita merubahnya menjadi sin, bimusaytir. Nah, itu tidak boleh, tapi harus bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Nah, seperti itu bacanya. Tidak boleh dirubah menjadi huruf sin ya. Baik, teman-teman semua, kita berpindah ke materi yang kedua, yaitu materi tentang imalah ya. Imalah itu adalah kondisi di mana suatu huruf berharokat fathah, namun kita membacanya condong ke arah kasroh ya. Jadi suara bunyinya itu seperti huruf e ya. Nah, kalau contohnya mungkin di dalam surat Hud ayat 41 itu bunyinya bismillahi majreha wa mursaha. Kalau secara penulisan mungkin kita bisa melihat huruf ro di situ harokatnya fathah, majroha. Tetapi kita membacanya lebih ke arah kasroh menjadi majreha, karena dia ada hukum imalah ya. Jadi bacanya bismillahi majreha wa mursaha. Nah, untuk di riwayat Hafs sendiri mungkin hanya satu ya, hanya satu tempat ya. Tetapi kalau kita melihat di riwayat lain seperti Warsh itu sangat banyak ya. Contohnya di dalam surat Al-Duha, kalau kita membacanya wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Adapun di dalam Warsh biasanya mereka membaca wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, seperti itu ya. Itu untuk riwayat Warsh ya. Adapun untuk riwayat Hafs kita hanya satu ya, di dalam surat Hud ayat 41. Yaitu ayatnya bismillahi majreha wa mursaha. Nah, hanya satu tempat ya teman-teman ya. Taib, untuk materi yang ketiga kita akan mempelajari mengenai idgham mutajanisain ya. Kalau biasanya kita sering menemukan idgham bigunnah, idgham bila gunnah ya. Nah, sekarang kita coba mempelajari idgham mutajanisain. Apa itu idgham mutajanisain? Yaitu idgham yang mana dia itu berasal dari satu jenis yang sama ataupun makhraj yang sama ya. Nah, contohnya misalkan di dalam surat Hud ayat 42
itu tertulis seperti ini. Ya bunayyarkab, ya bunayyarkab ma'ana. Ya bunayyarkab ma'ana. Karena huruf ba dan mim ini berasal dari makhraj yang sama, yaitu syafatain, maka dia terjadi idgham mutajanisen. Huruf ba ini menjadi masuk ke huruf mim. Yang tadinya tulisannya ya bunayyarkab ma'ana, tetapi kita membacanya dengan cara ya bunayyarkam ma'ana. Nah, cara membacanya seperti itu. Ada juga di ayat-ayat lain, misalkan di surat Al-Kafirun, ma'abattum. Walaupun di situ tertulis huruf dal, yang harusnya awalnya kita membaca abadatum, tapi huruf dal tersebut masuk ke huruf ta menjadi abattum. Kenapa seperti itu? Karena dia berasal dari makhraj yang sama, ya. Dia satu jenis. Jadi itulah idgham mutajanisen, ya. Thayyib, teman-teman, kita berpindah ke materi yang keempat, yaitu kita akan mempelajari ishmam dan rom. Mari perhatikan dalam ayat 11 pada surat Yusuf. Allah mengatakan malaka la ta'manna ala Yusuf. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Perhatikan kalimat la ta'manna. Pada kalimat tersebut kita boleh membacanya dengan dua keadaan, ya. Keadaan yang pertama kita boleh membacanya secara ishmam, yang kedua kita boleh membacanya secara rom, ya. Apa itu ishmam? Yaitu kita mengidghamkan nun yang pertama ke nun yang kedua sembari memonyongkan bibir kita sebagai isyarat dhammah. Contohnya, di dalam surat Yusuf tersebut, kalimat la ta'manna, kalau kita mau membacanya dengan cara ishmam, maka akan seperti ini. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Nah, seperti itu. Kita ulang. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Jadi memasukkan idgham nun yang pertama ke nun yang kedua sembari memonyongkan bibir sebagai isyarat dhammah tanpa merubah harokat, ya. Nah, jadi tidak merubah harokat, hanya bibirnya saja yang berubah. Jadi tetap la ta'manna, la ta'manna. Nah, cara membacanya seperti itu. Itu adalah ishmam, ya. Adapun yang kedua, kita boleh membaca kata ini dengan rom, ya, rom. Apa itu rom? Yaitu di mana kita membaca satu huruf itu kurang dari satu harokat ukurannya. Jadi ketika kita membaca satu huruf itu kurang dari satu harokat, jadi lebih cepat dari biasanya. Contohnya, jika kita membaca ayat tersebut dengan cara rom, maka bunyinya akan seperti ini. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Kita ulang. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Nah, kenapa dibacanya menjadi manuna? Karena kata la ta'manna itu aslinya manuna, ya. Maka ketika kita membacanya secara rom, kita kembalikan ke kalimat asalnya yang tadinya secara penulisannya manna menjadi manuna. Hanya saja ketika membacakan nun yang pertama, kita membacanya kurang dari satu harokat. Jadi sangat-sangat cepat. Kita ulang lagi cara membacanya. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Nah, cara membacanya seperti itu, ya. Tayyib, kita masuk ke materi yang terakhir, ya, yaitu materi tashil, ya. Tashil itu artinya memudahkan, ya. Kalau dalam konteks Al-Quran yang akan kita pelajari, boleh kita lihat di dalam surat Fussilat ayat ke-44. Di situ Allah mengatakan a'jamiyun wa arabiyyun, ya. Di situ ada hamzah yang bersebelahan, a kemudian ain, a'jamiyun, ya, a'jamiyun wa arabiyyun, ya. Nah, di situ kita perhatikan karena hamzah ini bersebelahan dan terkadang penyebutannya sulit, maka di situ ada hukum tashil, ya, atau dimudahkan, ya, memudahkan untuk pelafalannya. Jadi dengan cara tashil itu kita membaca hamzah yang pertama secara jelas, kemudian kita membaca hamzah yang kedua secara samar, ya. Jadi contoh membacanya seperti ini. Yang awalnya a'jamiyun, kita
sekarang membacanya a'jamiyun. Maka cara membacanya a'jamiyun wa arabi. A'jamiyun wa arabi. Nah, cara membacanya seperti itu. Jadi bukan a'jamiyun tapi a'jamiyun. Jadi hamzah yang keduanya itu samar ya, tidak sejelas hamzah yang pertama. A'jamiyyun wa arabi. Nah, cara membacanya seperti itu. Ya, mungkin untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan tentunya bagi saya pribadi. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.